daris salam wa arsyadana ila najat wa ad-dukhul ila daris salam. Allahumma salli wa sallim ala khairil anam nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Amma ba'd. Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Tidak terasa waktu kita semakin mendekat dan semakin habis, semakin dekat selesai dari bulan Ramadan. Sudah di tanggal 28 ini. Mudah-mudahan puasa-puasa yang telah dilaksanakan dan segala kegiatan ibadah di malam harinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya terus kita giatkan, semangatkan diri dalam rangka menyempurnakan ibadah ini, dan setelah sempurna jangan sampai rusak. Maka pembicaraan kita adalah tentang jangan dirusak tenunan yang sudah jadi. Ini adalah istilah tentang satu perbuatan yang sudah sempurna kemudian dihancurkan, dirusak dengan segala perbuatan yang bisa merusak. Kalau kaitannya dengan ayat yang di surah An-Nahl ayat 91-92 ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kalian umat Islam ini bagaikan seorang wanita yang melucuti dan mengudar, membuka tenunan sudah jadi. Setelah terlepas ditenun lagi, sudah jadi dilepas lagi. Itu yang dilaksanakan oleh seorang, ada kisahnya di Mekah itu, seorang wanita Ruwaithah binti Amr yang ya karena pikiran yang kurang sehat, karena tidak normal, yang namanya tidak sehat, sehingga perbuatannya diudar itu sendiri. Maka ini kaitan dengan ayat yang sebelumnya, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Penuhi, tepati, lengkapi segala janji, terutama janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah kita berjanji, nama Allah di bawah harus kita tepati. Ya. Jangan dirusak, wala tanqudul aimana ba'da tauqidiha. Kalau sudah bersumpah, sudah berjanji, jangan sampai dilanggar. Nah, di sini kaitan dengan amalan-amalan yang sudah selesai kita kerjakan, perbuatan-perbuatan kebaikan yang sudah kita upayakan, dan Ramadan yang penuh dengan nilai dan pahala yang besar. Sementara kita selesai, nanti di hari raya jangan sekali-kali merusak nilai-nilai yang sudah kita laksanakan itu dengan perbuatan-perbuatan yang merusak pahala itu sendiri. Kalau bahasanya lebaran itu luberan. Lebar itu artinya melepas. Jangan. Tetapi kita lanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang di waktu Ramadan biasa bangun malam, serempak dan serentak untuk berjamaah salat. Dan salat-salat sunnah pun kita laksanakan. Dan ini yang harus dibiasakan selanjutnya. Ya, jangan kemudian di hari raya itu sendiri sudah seakan-akan hari lebaran, hari lubar. Artinya bebas dari ikatan, akhirnya kemaksiatan diulangi lagi. Dan itu yang akan merusak nilai-nilai pahala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh perjuangan hidup kita ini harus konsisten. Tidak boleh kendor dan harus terus semangat, dan tentunya ya, seluruh yang kita lewati dari kehidupan kita pada dasarnya adalah untuk mengumpulkan segala nilai pahala yang dicatat oleh para malaikat, dan semua itu diakumulasi oleh malaikat, nanti akan disetorkan kepada kita, dan itu menjadi aset kebahagiaan di akhirat nanti. Dengan demikian, semua yang kita laksanakan ini harus dijaga betul. Selain dilanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah ada, jangan sampai seperti tadi dicontohkan dengan orang yang tidak sehat, seorang nenek-nenek yang kurang sehat pikirannya, kemudian memintal tenunannya selesai, dipintal kemudian diudar lagi, itu yang dianggap tidak baik. Terutama kita ini sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan syahadat kita itu mengandung janji juga. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, artinya punya janji konsisten untuk melaksanakan
tugas-tugas yang dituntut oleh la ilaha illallah. Maka jangan sekali-kali janji ini dikhianati, dan jangan sekali-kali kemudian kendor kita tidak melaksanakan tugas-tugas yang dituntut oleh akidah, keyakinan kita yang dituntut oleh qaulul la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala sangat kasihan kepada hambanya, tapi hambanya dituntut untuk konsekuen melaksanakan tugas-tugasnya, dan insya Allah tidak akan ada seorang hamba yang dizalimi atau dikurangi nilainya. Wamallahu bidzalamil lil abid. Hamba Allah tidak sekali-kali tidak menzalimi hambanya, maka hamba itu sendiri ketika mengurangi segala kebaikannya akan rugi pada dirinya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk terus menjalani kehidupan yang baik. Setelah Ramadan selesai, kita melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan itulah latihan tarbiyah, ya, pendidikan 1 bulan penuh menjadikan orang-orang bertakwa, dan itulah yang diharapkan dari ibadah Ramadan, dari puasa dan selainnya, menjadi la'allakum tattaqun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. dalam setiap botol Fikwan. Yuk pastikan setiap kebaikan alam sampai kepada Anda bersama Fikwan. Hai, untuk warga Nusa Tenggara Timur, kami Agromina hadir dengan solusi bahan makan praktis, higienis, dan tentunya halal. Ayam karkas kami telah melalui proses pembekuan yang tepat sehingga dapat membantu menjaga rasa asli ayam dan tidak terlalu berbeda dengan ayam segar. Anda bisa membelinya langsung di Jalan Pahlawan nomor 102, Nun Baung Sabu, atau bisa juga di outlet-outlet kami yang ada di Nun Baung Sabu, Oebobo, Oebufu, Tofa, dan di Atambua juga ada loh. Untuk pemesanan, Anda bisa langsung menghubungi nomor 081 339 872 788